Bismillahirrahmanirrahim. Air beriak tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya mengucapkan salam kepada hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Bakalan, Ibu Siti Zulifah SPD MPD, serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan dan kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam acara diseminasi pemahaman budaya positif di lingkungan sekolah yang merupakan salah satu tugas program guru penggerak bersama Ibu Titi Umiatun SPD, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Jepara. Hadirin yang berbahagia, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama. Semoga pertemuan ini membawa manfaat bagi kita semua. Mari kami hantarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang pertama, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Bakalan. Kepada Ibu Siti Zulifah SPD MPD, kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, mohon izin, saya mungkin maksudnya berbeda di kecamatan Maki. WA-nya itu dari semalam ke depan. Jadi tim Dewan Juri kontingen Warang Kalimantan dalam prestasi agar yang mewakili Warang Kalimantan nanti besok pada tanggal 26 Oktober, besok Kamis di Buper Pakes Aji Jepara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih atas kehadiran, kemudian perahu dengan semuanya. Kita konsepnya saya sanggih, saya harus tapi santai, tak usah sepanang. Ini merupakan salah satu tugas dari rekan kita, Ibu Titi Umiatun, selama mengikuti PGP Angkatan 9 Kabupaten Jepara. Marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi menjelang siang ini dengan saya ada tamu sinten nggih di luar, mungkin ada Sholawat dan salam tak lupa senantiasa kita haturkan kepada Nabiullah junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah nantinya. Amin Allahumma amin. Terima kasih Bu Titik selaku CDS Angkatan 9 sudah mungkin mendiseminasikan ilmunya yang didapat selama di PGP Angkatan 9 ini. Semoga ilmu yang didapatkan ini dapat bermanfaat, khususnya kepada Bu Titik sendiri
SD Negeri 1 Bakalan ini dalam rangka kita pembenahan, kemudian semoga SD Negeri 1 Bakalan semakin maju. Harapan saya nanti apa yang ada di sini tidak hanya untuk memenuhi tugas, artinya sing wis apik iki yo diterusno. Ngoten nggih? Mungkin di depan itu ada gambar, ini esok nyalami. Itu juga diikuti oleh Bapak Ibu guru yang lain. Ini kan pas pulang, pas pulang. Berarti nek pagi dede. Di depan kelas nih, ya terima kasih. Ini kebiasaan yang sudah baik ini. Itu di pendidikan guru kemudian ini budaya positif Pak. Jadi apa yang sudah baik itu dilanjutkan. Orang mau begitu pas orang CDP ndopes bubar berjalan kaki. Harapan kami Bapak Ibu guru yang lain nanti melanjutkan. Kemudian di sini ada keyakinan kelas ya Ibu. Mungkin mau langsung menunjuk di pokok ya keyakinan kelas. Nah itu salah satu cara untuk mendisiplinkan anak. Jadi anak itu tahu dari dalam dirinya sendiri. Nanti ujung-ujungnya nanti kesepakatan kelas. Lama-lama akan terjadi pembiasaan. Terus terbiasa sesuai jadi karakter. Nah ini loh yang ingin dicapai oleh pemerintah dalam kurikulum merdeka ini. Jadi harapan saya, nek kesono ini kita belajar bareng. Saya juga bareng, panjenengan juga bareng, kita belajar, sama-sama belajar menuju kebaikan. Terima kasih dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Siti Jennifer atas bimbingan dan arahannya. Hadirin yang berbahagia, memasuki acara inti yaitu pemaparan materi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Titi Umiatun SPD. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini saya ingin melakukan tugas, sebetulnya ini tugas saya di CGP Bapak Ibu, tentang budaya positif yang ada di sekolahan dan ada di kelas, khususnya di kelas 2. Nah, saya ingin mendesimasikan. Desiminasi itu apa? Desiminasi itu ada sosialisasi. Tapi kalau desiminasi itu ingin mengajak Bapak Ibu ke yang lebih baik. Di sini adalah tugas aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif dari saya dengan Fasil dan PP yang ada di depan Ibu. Next Mas, tentang budaya elaborasi pemahaman tentang budaya positif. Ini adalah salah satu saya mengkopas modul 1.4, jadi apa yang ada saya sertakan ya, pengembangannya juga saya diskusi. Agendanya tadi pembukaan sudah disambut oleh Ibu Siti Jennifer selaku Kepala SD Lapangan 1. Yang pemahaman inti, eksplorasi konsep dan refleksi nanti akan saya sampaikan. Tentang kompetensi lulusan modul ini hanya sekitar saja, hanya cakupan saya pribadi ya, jadi tidak bisa saya sampaikan. Lanjut Mas, capaian umum juga begitu, capaian khusus begitu, hanya apa nanti saya akan mendemonstrasikan tentang budaya positif yang sesuai dengan pemikiran kinerja Dewan. Nah, ini ada pertanyaan memantik. Coba Bapak Ibu Kersani, apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan satu, hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju betul? Betul ya, setuju? Halo?
tinggal masalahnya apa gitu ya. Kalau yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan dalam sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah begitu Pak Pember? Ya, setuju. Yang ketiga, lanjut Pak Yoga. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak, motivasi belajar khususnya. Setuju? Setuju. Oh, setuju. Oke. Ya, nanti kita akan melihatnya lagi tentang apa itu budaya-budaya positif. Nah, topik yang ada di dalam sini adalah satu, disiplin positif. Dua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, restitusi. Dan yang keenam masih segitiga restitusi. Tentang disiplin positif atau nilai-nilai kebajikan universal. Nah, perubahan paradigmanya seperti ini, Bapak Ibu. Ada kegiatan kepala tangan, tangannya genggam. Ada anak B dan A itu menggenggam sesuatu di dalam tangannya. Benda ini adalah sangat berharga. Ya, yang teman yang satunya sekuat tenaga ingin membukanya. Apakah satu digodok dan supaya mau membuka, yang kedua disuap, yang ketiga diancam, yang keempat dirayu, dibujuk, dihardik, pokoknya supaya bisa membuka. Itu bagaimana? Bagaimana caranya? Monggo dipuji dengan milih yang mana itu, apa membujuk, mengancam, menghardik, menyuap, supaya bisa membuka kepala tangan anak ini yang memegang sesuatu yang sangat berharga. Membujuk. Ya. Lanjut Mas Fadli. Nah, tentang perubahan paradigma tadi. Nah, ilusi kita itu mengontrol murid, membuat kritik, membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua kekuatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi juga bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Biasanya begitu. Dumesa cilik, jadi kita memaksakan kehendaknya. Oh, tak senang tanganmu itu dipaksa, dibuka, ingin tahu. Gitu, guys. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ada stimulus respon dan ada teori. Yang sebelah kanan itu ada teori kontrol. Stimulus responnya kita mencoba mengubah pandangan kita sesama dengan kita orang lain, ya. Yang teorinya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang ketiga, yang kedua, perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dan yang selanjutnya itu ada pemaksaan, ada pada saat bujukan gagal. Nah, seperti tadi, dipaksa ingin membuka kepala tangan itu apa yang ada di dalam sini, dipaksa, dibujuk-bujuk dan akhirnya dipaksa. Ya, model berpikir menang atau kalah, yang teorinya model berpikir menang. Nah, apa makna disiplin? Di sini ada dari bahasa Latin adalah disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin pada murid atau Socrates and Plato. Disiplin membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, nilai-nilai di sini ada nilai-nilai kebajikan universal, Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan
mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ada di situ nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia. Kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. 1 sudah hafal semua ya, anak-anak sudah bisa menghafalkan 1 sampai 6. Beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, benar kritis, kebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Dan selanjutnya tentang motivasi, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Nah, ini ada motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini ada pertanyaan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu adalah motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini juga masuknya ke motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri. Saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Ini sudah memiliki motivasi internal atau tujuan berdisiplin positif. Nah, ini ada Bapak Ki Hajar Dewantara. Makna merdeka itu tidak hanya lepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, ini Bu, tadi restitusi. Restitusi itu apa? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahannya. Mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan siswa itu untuk mencari solusi. Jadi nanti akan ada video-videonya ya, dan membantu siswa ingin bisa mendapatkan tujuan yang mulia. Bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain dan bersikap dengan begitu. Nah, cirinya itu ada 9. 1, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, bukan paksaan, tapi tawaran. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan yang mendasari tindakannya tadi. Restitusi adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Nah, itu dikasih underline atau garis bawah ya, itu berarti itu penting sekali. Fokus pada solusi. Ya, anak kelas 2 itu saya kasih restitusi, saya ajak solusi, menemukan solusi itu susah sekali. Yang ada hanya sosial aja kita tak beberapa kali. Yang ke-9, restitusi mengembalikan siswa yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya. Nah, ini tentang keyakinan kelas. Ada Pak Ibu Tersani di kelas 2 ada keyakinan kelas. Ada penandatanganan kesepakatan kelas keyakinan kelas. Ini anak-anak yang Mbak yang nulis. Saya hanya memandu saja. Kali ini kelas 2 pengen seperti apa? Nah, di situ ditanya. Gitu. Ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm kalau naik motor? Kenapa Pak Yoga ya? Untuk menjadi polisi Bu, kalau membawa helm. Tidak ditangkap polisi. Ya. Yang kedua, mengapa kita memiliki harus memakai masker balon? Balon ini yang selalu ke rumah sakit ya. Jadi tahu fungsinya 3M itu apa? Mengapa kita memakai itu? Harus mentaati 3M itu balon. Apa dulu? Untuk supaya terhindar dari dipakai kan tidak punya apa terhindar dari
pelatihan atau kerja dan sebagainya. Kenapa sih Mas? Bagi dia memperoleh sanksi. Oh, tidak memperoleh sanksi. Jadi tepat waktu, disiplin, patuh itu untuk suatu tujuan tertentu, salah satunya untuk tidak kena sanksi. Lanjut Mas. Ini ada budaya positif, ada lingkungan positif, di dalamnya ada keyakinan kelas, dan di dalamnya lagi ada peraturan kelas. Nah, ini dari kedua kesepakatan ini, manakah diri kita yang kelas A apa kelas B? Kelas A adalah kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam. Dan anak-anak itu kalau masuk kelas, saya ini tidak mau mengucapkan salam, masuk pipis, buang jajan, raut itu sak senengnya diri. Nah ini kita harus ditingkatkan lagi. Mengucapkan salam adalah budaya-budaya positif yang sebetulnya itu sederhana, simple, tapi kita melupakan itu. Ya, break dulu ya Bu. Ada nih. Lanjut mau ya. Dulu saja ada nih. Ini ada kegiatan tadi tentang budaya positif yang masih tidak maksimal kita lakukan ketika anak meninggalkan kelas, masuk lagi tanpa salam, tanpa mengisi, apalagi kok dengan sikapnya, bahkan lewat di depan gurunya saja, lewat saja, tidak ada undang-undang. Nah itu kita untuk tanamkan pada anak-anak kita generasi alpha. Generasi alpha itu anak-anak yang sangat mencintai teknologinya ya, kados HP, laptop, dan anak generasi itu tidak suka bermain mainan tradisional, tidak suka. Dia sudah lahirnya sudah di zaman teknologi, jadi mereka mengenal teknologi. Anak bayi anteng dilihatkan di YouTube, anak-anak kita kecil anteng melihat HP, dan itu sudah zamannya. Kita tidak bisa menolak, kita tidak bisa mencegah, tidak bisa. Yang kita bisa lakukan hanya mendampingi semaksimal mungkin supaya tidak gadget itu masuk dengan mudah. Salah satunya menanamkan karakter. Seperti tadi contoh kecil saja, kalau anak didik kita keluar kelas izin, dulu waktu saya sekolah itu izin pipis itu jadi izin seni banget Bu. Saat ini kebetulan dulu pipis ayo lebih saya itu adalah pendidikan karakter yang harus kita bentuk. Sebetulnya tidak hanya tugas kita, juga kondisi keluarga dan orangnya juga harus sinkron dengan pendidikan yang kita lakukan. Paling tidak kita sudah melayani anak-anak itu dengan kebutuhannya, dengan zamannya, dengan keinginannya kita disampaikan. Dan jangan dengan bocah yang semono kita terus tidak menanamkan karakter. Jadi bocah itu buatan dengan contoh, ada sopan santun, ulaan, ketemu gurunya kayak ketemu kancane, malah menyenangkan kan. Harusnya menunduk, ucapkan salam itu malah mengangkat kepalanya. Itu anak-anak zaman generasi awal. Kita tidak boleh menyalahkan zamannya. Yang kita salahkan itu, yang kita benahi itu adalah pendidikan kita benahi cara kita. Apalagi kita adalah tenaga pendidik bocah-bocah generasi ini itu dengan cara seperti apa? Bukan dengan membiarkan mereka seperti bahagia di kelas, yang juga macamnya merdeka kok, kurikulum merdeka bukan begitu. Maksudnya kurikulum merdeka itu bukan begitu, bukan membiarkan anak dengan seenaknya, itu bukan. Kita tugas kita Bu, pasang ini tuh dengan bocah sopan, santun, punya apa itu di hati itu sampai hati manis, ketemu di sama dulu gitu juga. Kita salah satu penanaman karakter yang simpel, yang sederhana.
terlihat seperti itu. Skip saja mas. Nah, lanjut lagi mas. Nah, itu ada peraturan dan keyakinan kelas. Peraturannya contohnya, kalau membandingkan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas, bahasanya beda menjadi tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas lebih halus lagi, yaitu menghormati orang lain. Yang ketiga, dari sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Untuk keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan komitmen. Yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya menggunakan kalimat positif, yaitu keselamatan, menghormati orang lain. Dan selanjutnya itu seperti itu gitu. Nah, itu contoh yang ada di kelas 2. Kelas 2 itu sudah bisa membuat seperti ini. Tapi dari kata-katanya kita simpulkan. Kita menggunakan kata-kata positif dan kita pakai. Kalau keyakinan kelas itu ya tidak boleh memakai kalimat negatif. Contohnya tadi, tidak boleh membuang sampah. Ya kalimat negatifnya itu untuk keyakinan kelasnya menjadi kalimat positif, yaitu buanglah sampah pada tempatnya, buanglah sampah di tempatnya, jagalah kebersihan. Itu seperti itu. Next mas. Nah ini penanaman atau hukuman atau penghargaan. Lanjut mas. Tadi penghargaan menentukan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Contohnya penghargaan yang kita kasihkan ke anak
jadi karena saya tidak memakai sepatu hitam, ya konsekuensinya saya ada yang dijalani, entah itu saya berdiri di depan kelas dan sebagainya. Itu saya konsekuensi membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, membuat anak tidak nyaman dalam jangka waktu pendek untuk yang konsekuensi. Dalam jangka waktu pendek tidak nyaman, misalnya tadi utang ini kancane, konsekuensinya dia harus ngepel, tidak nyaman dia, tapi dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan, dari disiplin, paksaan, konsekuensinya stimulus anggapan, mendorong anak menyakiti dirinya, mendorong anak mudah menyesuaikan di ya konsekuensi hukuman dan konsekuensinya seperti itu. Ini ada identitas sukses, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, satu saja saya bacakan nih. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensinya sesuatu harus terjadi, restitusinya merupakan pilihan. Nanti akan kesannya semakin paham. Dia mesti bingung ini dimaksud apa gitu. Ya, lanjut Mas. Nah, ini tentang kebutuhan kita sebagai manusia dan dunia berkualitas, yaitu kebutuhan kasih sayang, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, kebutuhan kesenangan, dan kebutuhan bertahan hidup. Ini kebutuhan apa yang anak ini inginkan? Bu Hanum, coba Bu. Ibu guru bilang, aku tidak boleh senandung waktu mengerjakan tugas senandung nyanyi ya, biasanya kelas 2 itu nyanyi, sholawatan, azan, qomat, terus Bu, kata kesel ya kayak terus dikomen bener wae nang kowe nang usah nyanyi kelas kecil, alamat anak soleh wis dinyanyikan, sholawat itu saja. Lah, katanya kelas harus tenang, padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Ini kebutuhan apa? Apa ini membutuhkan kebutuhan tadi 5 dari kebutuhan itu. Nah, yang kedua, ibu itu tidak menyapa aku, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, anak kepengen diperhatikan, kasih sayang, golek-golek supaya digatekke. Apa meneh gurune lanang, apa kakung Pak Ramdan, Pak Yoga, Pak Rafi, pengen digatekke pas sampai mana? Gowo pos yang kepengen digatekke, tapi ternyata tidak digatekke, tidak diperhatikan. Nah, dia tidak mendapatkan kebutuhannya sebagai siswa. Aku bosan masa belajarnya gitu aja, gini itu aja. Dia juga kebutuhannya belum terpenuhi. Yang kelima, yang keempat, aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu nunjukin ke teman-temanku di kelas. Dia malu Bu, terus gambarnya awet malah ditunjukin konco, dia malu. Ya. Ini banyak sekali kasusnya ya, kita lewati saja. Ini contoh kasus. Next Mas, semangat, cinta kasih, penguasaan, kebebasan. Next. Nah, ini ada 5 posisi kita sebagai guru. Kita ada di mana, Bu Nasiro? Jenengan ada di mana Bu? Penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Membuat orang merasa bersalah. Bu Puji, posisinya di mana? Pilih yang mana? Pemantau. Mas Rafi? Teman juga jenong Bu jadi kocone. Bu Hanum? Pemantau. Bu Inten, posisinya ada di mana Bu? Yang dua? Membuat rasa bersalah? Iya. Dia pada sini penghukum. Oh bukan, teman. Yang mana Bu? Ini pemantau. Oh pemantau. Berarti yang mana Bu? Pemantau. Teman, kayak besti, tidak besti. Ayo deh. Teman ya. Kalau teman itu apa ya? Bagaimana ya hasilnya? Kalau teman itu hasilnya anak itu merasa ketergantungan. Ini
bohong. Misalnya gini, anak kelas 6 membuli, terus dipanggil sama guru kelasnya, kenapa kamu membuli? Ya, dia kan anak itu dipanggil supaya merasa bersalah dan kamu tahu tindakan ini salah. Akhirnya dia mengembangkan idenya untuk ngapusi. Aku mau dianu, aku dikoyoi, aku dipanggil nama bapakku, ibuku disebut-sebut gitu. Nah, dia akan menyangkal dan berbohong kalau membuat rasa bersalah. Kalau pemantau hasilnya bisa menyesuaikan diri dan bila diawasi. Kalau tidak diawasi tidak bisa. Namanya dipantau dikubuni gurunya bocah anteng ning kelas nulis ada mubah. Tapi ketika yang si pemantau ini tadi panjenengan semua tidak ada di lokasi, anak itu tidak bisa sesuai hasil, tidak bisa diawasi lagi. Itu. Nah, yang paling baik yang mana? Yang paling baik yang mana itu? Manajer adalah menguatkan pribadi anak didik. Itu, oke. Kita ya pelan-pelan nanti akan bisa menempatkan posisi kita sebagai manajer. Contohnya bagaimana itu? Contohnya manajer itu seandainya ini meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi bagaimana cara bisa memperbaiki keadaan? Manajer itu memberikan solusi biasanya, tidak menguatkan pribadi. Misalnya tadi anak yang dibully, dipanggil tetap dipanggil, ditanya masalahnya apa, pelan-pelan kita carikan solusi, jangan diulang lagi, dibuat keyakinan kelas. Itu nanti posisi kita akan menjadi posisi manajer. Jadi kita tidak langsung menghardik siswa. Nah, ini saya kecewa sekali dengan kamu. Pertanyaannya gitu, siapa yang mengatakan posisinya membuat rasa bersalah? Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya, posisinya penghukum. Ayolah lakukan demi ibu, demi bapak. Itu posisinya di posisi teman. Yang selanjutnya dikasih hadiah itu ya, dikasih bintang, dikasih stiker, itu pemantau. Nah, bila kamu bisa menyelesaikan masalah ini, itu manajer. Kamu selalu terakhir penghukum. Lanjut mas. Next ini. Nah, lanjut. Segitiga restitusi ini, segitiga restitusi nanti jangan tahu segitiga restitusi itu apa. Lanjut mas. Tentang apa memvalidasi kebutuhan anak, menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Itu adalah segitiga restitusi. Tiga kebutuhan itu. Nah, di sini ada disiplin positif tentang bagaimana hubungannya dengan segitiga restitusi tadi. Ini nanti akan ada terlibat semuanya tentang kelas, tentang restitusi, tentang posisi kita sebagai tenaga pendidik itu di mana gitu. Nah, ini ada kasus satu. Kasusnya itu siswa ini tanpa saya rekayasa Bu, memang kasus-kasus itu sebelumnya ada. Sebetulnya tugasnya itu membuat skenario, tapi tidak saya skenario. Memang kenyataannya di kelas itu semuanya ada kasus-kasus itu. Ambil petolak tanpa izin, tidak memakai sepatu saat jam pelajaran, itu adalah kasus-kasus yang ada di sekeliling kita tanpa kita sadari, itu bisa kita selesaikan dengan segitiga restitusi. Ini mengambil alat tulisnya diam-diam tanpa izin. Silakan pasti play.
Nah, ini cara menstabilkan identitas kita, mencari solusinya dengan memecahkan masalah-masalah itu, kasus-kasus itu dengan segitiga restitusi, salah satunya dengan menstabilkan identitas. Yang masuklah coba Mas di play. Yang mengambil alat tulis semuanya ya.
tanggapan siswa selagi dikasih distabilkan emosinya, kembalikan kepada kelompoknya, anak bisa menanggapi. Nah, ini membuat keyakinan kelas, ya. Kita pembacaan Asmaul Husna setiap pagi, peringatan Maulid Nabi, Isra Mi'raj dari santri, dan yang kemarin itu adalah santunan. Yang penguatan kita tentang profil pelajar Pancasila sebetulnya juga sudah ada, kita tanamkan di SD kita tentang upacara bendera. Ini pas dari batik, anak-anak memakai baju
V5 itu 1 tahun yang lalu Bu Julika kita mengadakan market day kelas 1 sampai kelas 6. Itu adalah penguatan profil pelajar Pancasila yang ingin ditanamkan oleh pemerintah kepada anak didik kita. Ya, budaya positif itu tidak dapat terwujud dengan begitu saja. Ujuk-ujuk jadi bocah iso sopan santun, ujuk-ujuk bocah jadi bocah yang punya karakter, itu tidak bisa. Kita kedai itu membutuhkan pembiasaan yang dilakukan continue itu berlanjut. Kelas 1 sudah baik, saya lanjutkan di kelas 2, kelas sudah baik, dilanjutkan di kelas 3 sampai di kelas 6 begitu. Dan tidak dapat pula dilakukan sendiri, butuh proses komitmen dari semua warga sekolah, stakeholder dalam mewujudkannya. Nah, marilah kita bangun kolaborasi serta kerjasama yang baik untuk mendukung terwujudnya budaya positif di sekolah kita, SDN 1 Bakalan tercinta. Ini bisa Bu Tutik ya, Bu Tutik yang generasi sepuh itu mengikuti zamannya ini agak pontar-pontar, tapi saya yakin bisa. Nah, selanjutnya ini ada profil SD kita, sudah cantik, sudah tidak seperti dulu terkena kumuh gitu Ibu gitu. Nah, kalau meweli kumuh, kalau hujan itu sampai sampahnya terbawa masuk. Nah, kita di pembenahan pelan-pelan dari segi sarana prasarana dan karakter siswanya. Nah, sebelum menutup saya mau refleksi. Bapak Ibu pernah melihat sirkuit lumba-lumba, ikan lumba-lumba? Konate yang belum, hanya di TV, di video nonton ya. Yang sudah terlihat langsung sih Bang. Ada yang sudah melihat di arenanya. Lumba-lumba itu Bu, yang mencolok-colok dikasih bola, dikasih kalung, dikasih ada yang melihat langsung? Belum. Iya, ikan lumba-lumba itu kalau di dalam atraksi dia bisa memainkan bola dengan mulutnya, ya, sampai joget-joget lucu mengelilingi kolam, nanti dikasih tepuk tangan, dia berhasil, atau dikasih hadiah. Hadiahnya adalah ikan. Nanti cepat mamanya cepat, nanti lagi gitu bawa bola hoop mengelilingi kolam, tepuk tangan, semua senang melihatnya lucu, dikasih hadiah lagi, kasih ikan. Lalu lagi dia mencolot-mencolot, goyang-goyang tubuhnya, dikasih hadiah lagi ikan kecil sebagai makanannya. Ucapan terima kasih si siapa itu? Masnya itu yang pawangnya, iya pawangnya itu. Nah, apakah ikan lumba-lumba itu ditakdirkan untuk memainkan bola? Tidak. Apakah memang ikan lumba-lumba itu punya keahlian untuk memainkan bola hoop? Tidak. Mau bisa joget-joget di kolam gitu? Tidak. Itu karena apa? Pembiasaan dan latihan. Kalau dia tidak melakukan di kamu bengi bola hoop, ambil moncong-moncong, obah-obah, dia tidak dapat hadiah. Dia dikasih siksaan, dipukul sama pawangnya, dicambuk, nanti dia diam sulok meneh banyu, muncul lagi, nanti dikode. Kalau dia mau dapat hadiah harus begini, bawa bola keliling kolam, enggak lucu, dia dicambuk lagi. Ada ikan lumba-lumba diciptakan tidak untuk tampil lucu, tidak untuk hidup dijadikan tontonan, tidak. Ikan lumba-lumba ya seperti ikan lainnya yang di habitatnya. Dengan begitu kita bisa menyimpulkan anak-anak didik kita itu ditakdirkan tidak harus jadi anak yang hebat-hebat semua, tidak. Kita sebagai tenaga pendidik yang
bapaknya di rumah. Padahal niatnya tidak begitu. Nah, dengan begitu generasi kita itu sangat butuh kehati-hatian dalam mendidik, penanaman karakter, contoh yang baik. Ojo sampai anak didik kita itu seperti ikan lumba-lumba. Ya dilatih bu, tidak capek, dilatih dan tidak dihukum, jangan. Itu adalah pendidikan kolonial, pendidikan zaman Belanda. Waktu saya sekolah itu masih ada pendidikan seperti itu. Kalau salah dibualang pakai penghapus, kalau salah dibualang pakai sepatu. Itu penggaris kayu yang panjang itu dipukulkan meja. Nah, anak takut memang, anak takut, patuh, manut, tapi anak itu menimbulkan trauma, dan dengan rasa takutnya itu tidak bisa memunculkan motivasi yang ada di dalam dirinya. Dia hanya takut patuh kepada aturan saja. Kayak Mas Pak Yoga tadi, kenapa pakai helm? Tidak sekolah polisi itu, berarti dia tidak punya motivasi intrinsik. Aku pakai helm itu untuk keselamatanku, untuk menjaga sesuatu. Siapa tahu sama debu masuk ke mata. Siapa tahu ada hal-hal musibah yang tidak diinginkan, senggolan, timbul, kepleset, jatuh, ada pengamannya, helm gitu ya. Mematuhi 3M ya, itu bukan untuk tren. Kalau bajunya pink, maskernya jadi pink. Saat ini kan betul ya. Kalau ujungnya hijau, maskernya jadi hijau. Itu tidak mengikuti tren, tapi kita itu mempunyai motivasi, mempunyai keinginan untuk menjaga kesehatan, tidak kena debu, tidak kena kuman, tidak kena virus. Itu ya, di sini saya hanya ingin menyampaikan itu, filosofinya, refleksinya ke yang dekat saja, ke ikan lumba-lumba. Kasihan ikan lumba-lumba. Coba ikan lumba-lumba itu kita umpamakan anak didik kita. Oh, matematika iso iso disaber, dimaki-maki, bisa membaca dikasih jempol, tidak bisa membaca dibelah. Itu tidak akan menumbuhkan anak menjadi anak yang baik, yang mempunyai motivasi di dalam dirinya, tetapi anak itu mematuhi hanya sesaat dan melukai hatinya. Begitu refleksi dari saya. Ada banyak salahnya, saya mohon maaf. Semoga apa yang sedikit saya sampaikan ada manfaatnya bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus yang meriah untuk Ibu Titi Umiatun atas pemaparan materinya. Demikianlah Ibu Bapak Ibu yang berbahagia, acara diseminasi pemaparan budaya positif, posisi kontrol manusia, segitiga revolusi sudah berjalan dengan baik. Semoga kita dapat membawa ilmu yang bermanfaat untuk nantinya bisa kita terapkan pada anak didik kita di masing-masing kelasnya. Ibu Bu Siti pergi mengaji, pulang-pulang membawa bingkisan. Usai sudah acara hari ini, terima kasih dan semoga berkesan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.